Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema kita kali ini adalah ego yang akan membuatmu celaka. Wah, ego yang akan membuatmu celaka nih gimana nih ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Pesan semesta untuk ego. Wah, ego yang akan menghancurkan Sagittarius. Ego kayak gimana? Ya, di sini saya coaching juga ya. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang ego yang akan menghancurkan Sagittarius ya. Kita lihat di kartu pertama, Knight of Cups. Wah, ini ada rasa marah atas cinta yang tertolak ataupun rasa ini ada dua ya. Ada rasa emosi membara ya di dalam hati yang mana kamu tidak atas kekecewaan gitu, atas penolakan, ataupun mungkin kondisinya kamu sayang-sayangnya putus lepas lagi sayang-sayangnya gitu. Jadi kamu sudah berharap banyak kepada dia, tetapi ternyata dia malah berpaling dari dirimu atau malah menelantarkanmu, meninggalkanmu, mengabaikanmu. Wah, ikhlas aja ya. Karena saya lihat di sini memang ada beberapa yang perbedaan ya, entah agama, usia, budaya, bangsa, ataupun mungkin kondisinya keuangan, kasta, restu orang tua ya. Sehingga harus memilih untuk berpisah. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah berharap banyak supaya dia bisa menjadi yang terbaik ya, dimana pada saat kamu bersamanya dia baik, kamu sudah berharap oh ini orang yang tepat, ternyata pada saat kamu bersamanya dia mencampakkanmu, meninggalkanmu, mengabaikan kamu atau menduakan kamu. Di sini ada perselingkuhan juga, sehingga di sini cintanya tidak merekah walaupun mungkin kamu sayang terhadapnya banyak ya, tetapi ternyata pahit ya, cinta yang pahit, dimana kamu sudah banyak memberikan cinta tetapi dia tidak membalasnya itu, atau ya kamu tersakiti karena cinta. Maafkan aja ya, kalau begini tuh maafkan. Semesta itu tahu bahwa kamu punya yang terbaik nanti di hari nanti. Perbaiki dirimu untuk cinta, dimana semesta mau kepada kamu untuk bisa lebih mencintai diri dulu ya. Kebanyakan kamu tuh lebih fokus pada orang lain, dirimu terabaikan. Kasihan dirimu, dia menantikan cinta dari dirimu sendiri. Lebih memperhatikan dirimu, lebih memperhatikan kebahagiaanmu, ya. Kamu terlalu banyak berkorban untuk orang lain, di luar sana, di luar dirimu. Sayangi dirimu, cintai dirimu. Ingat apa yang diambil semesta itu tidak cocok untukmu, karena dia mau memberikan yang terbaik untukmu. Penggantinya, jangan takut. Ya, jangan merasa bahwa saya ini tidak diinginkan, saya ini kecil, saya ini jelek mungkin ya. Kamu banyak membandingkan kekuranganmu dengan yang lebih dari orang lain. Ingat, no, kamu juga mempunyai kelebihan. Makanya benahi dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik. Kamu berharga ya. Oke, berikutnya di sini Knight of Pentacles. Wow, ini bicara ego ini ya, tentang kesuksesan. Jadi jangan hobi pamer ya, Sagittarius. Kamu mau sukses apapun tetap rendah hati ya. Karena kalau kita ego pamer ya, kita bicara ego kita ya. Ini seperti tadi, ini ingin memiliki, egonya ingin sekali memiliki. Oh, ingat, ini bukan kepunyaanmu.
hidup nafasmu pun ya, kehidupanmu itu cuman titipan dari semesta. Kamu diberikan nafas, semua titipan, jangan kamu merasa memiliki. Nah ini sama juga dengan harta. Wah saya bisa, saya ini, saya sukses, saya ingin mendapatkan ini. Ingat semua itu titipan. Jangan ego, jangan suka pamer, jangan suka merasa orang lain tidak mampu, jangan merasa bahwa dan ini yang terjadi, kesombongan. Dimana Sagitarius itu penuh dengan kelimpahan, tetapi terkadang Sagitarius itu songong. Maaf, saya bukan bicara negatif, tetapi ini kita introspeksi lagi untuk kita bisa lebih rendah hati. Ya, karena ini bukan yang saya bilang, ini semesta, perantara saya. Jadi kamu jangan banyak komplain, ya. Kalau ini terjadi pada dirimu, berarti energimu kamu perbaiki. Karena saya bilang saya di sini kan coaching, ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalau ego ini akan menghancurkanmu, di mana orang itu tidak suka melihat orang sukses loh. Serius, dia akan menghancurkanmu atau malah mendoakanmu yang jelek-jelek. Jadi mendingan mereka tuh tidak tahu apa yang rencana kita, impian kita, di balik diamnya kita tapi kita bekerja. Dibandingkan kita pamer-pamer. Ya. Karena banyak orang yang tidak suka orang sukses. Saudara sendiri ada iri loh. Ya, biasa iri, apalagi kamu mau pamer-pamer kesuksesan, saya bisa, saya ini, saya sudah mempunyai ini, saya sudah mempunyai ini. Ya. Jangan. Karena kalau kita tidak bisa mengontrol ego kita, ya, kita akan jatuh. Di mana ya ini ada kesombongan. Hati-hati di sini ya. Jangan hobi pamer apapun. Ini lebih ke uang ya, keberhasilan tapi kan dalam tanda kutip duit ya. Di mana ya orientasinya mungkin kamu dapat kerja baru, kamu sukses di ini, kamu sukses di situ ya. Kasihan dirimu kalau kamu didoa-doakan jelek sama orang atau dibilang ih kok dia sombong amat ya. Nah, ini ya. Jadi tetaplah rendah hati Sagittarius ya. Kita lihat lagi di sini. Wow, di sini Sagittarius, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang ya. Jangan selalu merasa diri kamu tuh yang paling benar ya. Mungkin harus bisa lebih banyak mendengar Sagittarius, jangan banyak berbicara di sini ya. Karena Sagittarius kalau berbicara tuh menggebu ya. Wah saya begini, wah saya begitu ya, untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Padahal orang itu udah mengakui kamu tanpa kamu bicara loh. Dia tahu Sagittarius itu orang hebat, Sagittarius itu orang baik. Itu artinya kamu tuh nggak usah mau minta pengakuan, walaupun mereka mengakui kamu dalam hati. Itu yang tadi saya bilang, mereka tidak bicara karena dia tidak mau melihat dirinya lemah dari dirimu gitu. Jadi mereka tahu kamu tuh punya potensi, tapi mereka tidak ucapkan. Nah, bukan berarti kamu yang harus menyatakan diri bahwa saya ini orang baik, saya ini orang hebat dan minta pengakuan dari mereka. Jangan. Ya, tunjukkan saja dari kualitas dirimu. Gak usah pengakuan, karena terkadang orang itu ya bicara lain hatinya lain. Ya, kadang-kadang juga mereka sanjung-sanjung kamu padahal ada maunya. Ya, atau orang ya diam karena mereka tahu bahwa kamu lebih dari dirinya. Yang itu tadi saya bilang dia cemburu. Nah, ini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Ya, karena di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mengontrol mulutmu, bisa mengontrol pikiranmu. Ya, jangan merasa diri paling benar kalau orang nasihati dengar. Ya, terkadang kamu malah ngerocos. Ini maaf, saya bukan bilang Sagittarius tetapi memang sisi Sagittarius ini keras kepala. Ya, jangan sampai itu mencelakaimu, membuatmu terluka karena orang akhirnya menilai jelek tentang dirimu. Ya. Ini mencelakai kan ibaratkan dari kamu sendiri yang membuat dirimu terluka sendiri karena ulahmu, ya. Orang tidak tahu apa-apa tiba-tiba, ternyata Sagittarius banyak duit nih. Wah, dia bilang sukses-sukses nih, banyak duit nih. Sudah besok saya mau pinjam duit di Sagittarius. Kita lihat betul ada duitnya enggak atau omong doang. Itu kan artinya mencelakai dirimu. Kamu kasih pinjam dia akhirnya besok kamu yang pusing stres ya untuk nagih-nagih, ataupun kalau kamu tidak kasih pinjam dia, nama baikmu lagi. Wah, katanya banyak duit, ternyata songong, padahal tipu, padahal dusta. Nah, ini itu. Jadi akhirnya membuat dirimu hancur sendiri. Makanya saya bilang jaga mulut ya, jaga pikiran ya. Kalau menerima masukan oke, tapi jangan terlalu banyak ngerocos, jangan sok menggurui ya. Ya seperti gitu ya, membicarakan diri sendiri paling hebat, membicarakan diri selalu paling benar ya. Tetapi di sini buatlah dirimu untuk bisa lebih dihargai karena kualitasmu, bukan karena
minta pengakuan dari orang lain, tapi biarlah mereka yang menilai kamu dari kualitas dirimu ya. Di sini ada Three of Pentacles ya. Di sini ada haus pujian. Wah, saya berhasil, saya harus dipuji. Ada beberapa seperti gitu. Wah, saya haus pujian ini artinya ya tadi hampir mirip seperti gini ya, dimana membicarakan diri sendiri minta pengakuan kan. Tapi ini lebih haus mau dipuji ya, mau dipuji ya. Kalau tadi haus pengakuan berarti oh kamu bisa ya, tapi ini mau jadi puji-puji padahal kamu nggak tahu puji-puji yang tadi saya bilang ya. Padahal ada maunya mereka puji kamu ya. Wah, Sagittarius kamu cantik sekali, kamu baik sekali, kamu ganteng sekali. Padahal ujung-ujungnya ada nggak kamu bantu aku dong, saya lagi butuh duit. Nah ini haus pujian, jangan sampai egomu akhirnya orang oh ternyata nih Sagittarius nih haus pujian. Kita puji-puji dulu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Nah nih hati-hati. Orang itu bisa baca karakter kamu untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Dia lihat dari kesukaanmu, kelemahanmu. Itu kamu merasa itu kelebihan, tapi itu ternyata itu kelemahan loh. Ya. Dekat-dekat seolah-olah sahabat sejati ya. Padahal sebenarnya dia lagi mau lihat bagaimana caranya supaya menjatuhkan kamu nih ya. Jadi hati-hati dengan haus pujian ya, egomu itu. Ya minta dipuji, minta disanjung ya. Siapa sih yang nggak mau disanjung, siapa sih nggak mau dipuji, tapi ingat ini bisa mencelakaimu. Karena apa? Karena ada orang yang memang munafik, di depan baik di belakang jelek. Dia mencari apa yang sesuatu yang kelemahan kamu dan akhirnya dia akan menjatuhkan kamu sewaktu-waktu gitu ya. Berikutnya kita lihat. Wow, di sini ya Four of Wands ya. Di sini berhura-hura, boros. Ya, kamu kalau ada duit tuh boros sekali ya. Bingung mau beli apa. Akhirnya beli barang-barang yang tidak terlalu diinginkan, tidak terlalu dibutuhkan. Nah, ini hati-hati. Ego dalam hal apapun karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Nih hati-hati Sagittarius. Bisa-bisa kamu terlilit hutang karena mau mengikuti gaya hidupmu atau gaya hidup orang lain. Gaya hidupmu ini artinya keinginanmu. Macam contohnya saya ingin makan langsung beli. Saya mau ingin tidur di sofa baru, ya beli sofa ranjang baru. Ya beli spring bed baru. Saya ingin punya kursi baru langsung beli. Pokoknya apa yang kamu inginkan itu selalu yang kamu harus turuti. Ya kalau memang dibutuhkan nggak apa-apa, tapi kalau keinginan, wah kamu ingin seluruh dunia pun kamu miliki itu kalau memang nafsu ya, karena tidak merasa bersyukur dan tidak merasa puas ya selalu aja rasa kurang ya. Jadi harus bisa mengontrol diri dalam hal emosi berbelanja ataupun emosi memiliki ya. Belilah barang yang sesuai dengan kebutuhan, bukan karena kamu sekedar ingin. Kamu lihat iklan di TikTok langsung beli, pencet-pencet online itu beli apa sampai aduh kayaknya nggak cocok deh, aduh kayaknya gimana ya kurang bagus deh, akhirnya nyesal ya. Aduh kayaknya ini malah ada skincare ya, ataupun mungkin ekspektasi kamu tidak sesuai, lipstick atau apa, ini kebanyakan ke wanita ya, baju ya, pokoknya yang di TikTok ataupun makanan ya, wah pas rasa nggak enak, karena ingin mencoba, ingin sesuatu itu, padahal sebenarnya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih bersyukur dengan yang ada, yang dimiliki ya. Jangan pernah mau mencoba-coba padahal itu ranjau untuk dirimu tergoda dan akhirnya masuk dalam jebakan ya, jebakan hutang. Karena saya lihat di sini ada Sagittarius terlilit hutang, terutama hutang kartu kredit nih, hati-hati. Kamu ambil ya, nggak salah, ini udah lebih dari kemampuan kamu ya. Habis itu kamu ajukan lagi limitnya, ajukan lagi di ACC, banyak lagi tambah hutang. Yang hutang kemarin aja belum lunas, ini sudah bertambah ya. Jadi hati-hati di situ ya, jangan terlalu memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup orang ya. Harus lebih bersyukur dengan hidupmu, walaupun sederhana tetapi hidup enak, nyaman, tanpa mempersulit orang lain ya. Oke, berikutnya di sini Queen of Swords. Wah, ini kamu harus disuruh bijaksana ini. Jangan terlalu kasar ya. Ini dalam bertindak atau berucap. Sagittarius tuh kadang-kadang ceplas-ceplos. Kasihan orang-orang yang mendengarkan, terutama anak ya, atau orang-orang di bawah kamu. Ya, ataupun mungkin orang tuamu. Saya lihat di sini ada orang yang mungkin kamu marah-marahi pasanganmu ya. Kamu orang egois menurutnya ya. Pasanganmu kamu marah-marah. Pokoknya kalau itu yang tadi, kamu tuh harus selalu benar. Kamu dinasihati, kamu balik marah.
ya, ataupun mungkin kondisinya kamu marah ke orang itu, kamu ditegur tapi karena kamu tidak bisa melampiaskan emosimu, akhirnya kamu, contoh kalau di kantor ya, pimpinanmu marah kamu, tegur, kamu diam-diam tapi kamu lagi emosi ya, akhirnya kamu bentak-bentak mungkin orang rumah, entah mungkin orang tuamu, pasanganmu, anakmu. Ini hati-hati, jangan sampai kena, mereka yang tidak tahu apa-apa kena dampak dari emosi kamu ya. Kamu kadang-kadang main tangan, kadang-kadang main mulut ya, bicara cerita sampai maki-maki. Ini maaf ya, saya lihat di sini Sagitarius tidak bisa mengontrol emosi lewat kata ya. Sagitarius kalau bicara tuh kayak rel kereta api yang menuntun kereta api sampai nggak ada berujung ya. Jadi orang itu dilibas semua. Pokoknya pada saat saya lagi marah itu kayak kereta api. Kamu nggak bisa rem ya. Kamu di situ ya kamu mati gitu. Kamu mau menghadang saya nggak bisa. Pokoknya kamu keluar dari rel itu supaya kamu selamat ya. Nah, sobat seperti itu. Ya, Sagitarius kalau lagi emosi itu jangan dibantah. Orang di luar sana yang nggak tahu apa-apa pun disikat ya. Betul tidak Sagitarius? Ketik di kolom komentar. Ya. Jadi bisa mengontrol emosi. Jangan kamu malah melampiaskan emosimu ke yang lain. Ya, jadi seperti gitu, harus bisa menjadi pribadi yang bisa mengontrol emosi. Oke, berikutnya di sini temperance. Jadilah pribadi yang tenang ya. Tenang dalam berucap, tenang dalam mendengarkan. Ya. Ini untuk diri sendiri. Kamu itu kalau menerangkan ke orang itu bisa tenang. Kamu kalau memberikan arahan kepada orang lain itu tenang ya. Tetapi kalau untuk diri sendiri nggak bisa. Nah ini kamu harus bisa mengontrol emosimu, karena terkadang kamu ya itu tadi ya, harus bisa tenang. Karena kalau kamu tidak tenang, kerjaan kamu tuh akan nggak beres ya. Ibaratkan kamu memancing masalah-masalah lainnya masuk dalam hidupmu. Nah ini yang semesta mau sampaikan. Kamu menarik energi negatif terus yang akan datang masuk dalam hidupmu ya. Contohnya kamu lagi marah sama seseorang, pasangan ya, tiba-tiba motor kamu mogok atau ban kempes, ataupun mungkin dimarahi pimpinan, ataupun mungkin ada macam-macam yang terjadi. Nah ini yang akhirnya membuat kamu tambah marah ya. Jadi harus bisa mengontrol emosi ya. Kamu ibaratkan energimu itu harus positif terus, jangan negatif ya. Harus bisa lebih ya pokoknya berpikir positif aja, jangan negatif karena kalau kamu berpikir negatif yang lainnya akan muncul, dan itu biasa terjadi. Kamu pernah merasakan tidak, kamu di rumah lagi emosi sama pasangan, tiba-tiba tidak sengaja ban kempes, tidak sengaja motor mogok, ini contoh, atau mobil mogok ya, ataupun malah mungkin nasi yang kamu makan pun tumpah, atau kamu masak kena minyak goreng atau apa gitu ya. Nah itu yang bikin kamu tambah emosi ya. Jadi jangan pernah marah-marah ya. Aduh maaf berisik ya. Ya, jadi itu yang ingin semesta sampaikan. Yang terakhir, wow. Di sini ego pandang enteng orang. Nah, Sagitarius yang terakhir ya, pandang enteng orang atas kesuksesanmu. Oke, orang tahu orang kamu sukses, oke, kamu tahu tuh orang hebat, orang tahu kamu orang hebat. Tapi ingat, jangan kamu pandang orang enteng ya, pandang enteng orang lain atau menyepelekan orang lain, atau seakan-akan orang itu nggak punya apa-apa, orang itu nggak punya kemampuan apa-apa dibandingkan kamu. Ini kadang-kadang terjadi pada Sagitarius. Maaf saya bicara begini bukan berarti saya mengintimidasi Sagitarius ya. Kayaknya kok yang jelek-jelek semua. Ini untuk kamu. Kalau memang kamu merasa bahwa semuanya nggak ada ya berarti kamu sudah luar biasa sempurna gitu. Tapi kalau memang ini ada pada dirimu, diperbaiki. Ya, karena ini semesta mau tegur untuk Sagitarius supaya ego ini tidak menghancurkan kamu ya. Karena kita butuh seseorang, ingat, sekecil-kecilnya apapun orang itu ya pasti dia punya kelebihan, atau sekurang-kurangnya apapun orang itu pasti suatu saat kita akan meminta bantuan, entah dengan dia entah orang lain. Jadi berlakulah yang baik kepada siapapun ya, jangan pandang enteng orang. Terkadang Sagitarius itu kalau nggak butuh dia lurus-lurus aja gitu ya, lihat orang kiri kanan pun tidak, senyum pun tidak ya. Jadi jangan ataupun mungkin ya Sagitarius rada cuek ya, mungkin Sagitarius merasa biasa aja, tapi orang berpandangan bahwa kamu tuh kayak macam melihat mereka itu kayak nggak ada artinya gitu. Jadi ibaratkan kamu tuh kayak sombong, arogan, pilih-pilih teman gitu ya, padahal sebenarnya tidak. Nah ini perilaku kamu harus dirubah untuk bisa lebih ramah kepada siapapun. Jadi orang merasa bahwa Sagitarius itu orang yang hebat, orang yang betul-betul kalau dibilang ya bersahaja, penuh kasih ya. Jangan sampai karena kamu terlalu cuek akhirnya mereka bilang kamu tuh sombong dan suka merendahkan orang, menyepelekan orang, karena tegur pun tidak gitu ya.
Ya hati-hati dengan sikap yang kamu anggap biasa aja padahal sebenarnya menyakitkan untuk orang lain, ya. Ya itu sih yang saya lihat. Jadi jangan sampai ego ini menghancurkan kamu Sagitarius ya. Kalau kamu punya salah, minta maaflah kepada orang itu. Kalau memang dia punya salah, maafkanlah dia, walaupun mungkin dia belum meminta maaf secara langsung kepada kamu. Ingat, beban-beban dalam hidup ini tuh akan ringan kalau kita melepaskan, ya. Kita lebih mengikhlaskan supaya mengizinkan energi positif masuk, kelimpahan masuk dalam hidup kita, ya. Kalau sekarang kamu merasa bahwa kok hidup saya ini begitu buruk ya Kak Ica, karena itu hatimu masih penuh dengan energi negatif atau hal-hal negatif lainnya, penuh beban, amarah, sakit hati dan lainnya. Lepaskan, buang, maafkan supaya hidupmu lebih enteng dan mengizinkan semesta untuk mengisi energi positif, keberuntungan, hari-hari baik yang akan datang masuk dalam hidupmu di masa depan, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, dan coaching untuk kamu ya. Semoga resonate, semoga bermanfaat juga untuk hidupmu di masa depan ya. Semoga saya doakan semoga ke depan kamu dipenuhi kelimpahan, cinta kasih, kebijaksanaan dan kebahagiaan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.